Pernah kepikiran nggak sih, semua barang yang kita punya ini datangnya dari mana? Dan yang lebih penting, perginya kemana setelah kita selesai pakai? Nah, ternyata peradaban kita sekarang ini dibangun di atas satu model yang kelihatannya simpel banget. Ambil, buat, pakai, buang. Sebuah alur lurus yang, tanpa kita sadari, jadi akar dari banyak masalah besar yang kita hadapi. Ini dia asumsi dasarnya. Ambil, buat, pakai, dan buang. Coba deh pikirin, cara pandang ini menopang hampir semua hal yang kita sentuh setiap hari. Mulai dari ponsel di genggaman kita, sampai baju yang kita pakai sekarang. Semuanya, tanpa terkecuali, mengikuti alur yang sama. Nah, ini pertanyaan utamanya. Gimana kalau seluruh sistem yang kita anggap normal ini ternyata pada dasarnya keliru dari akarnya? Yuk kita coba telusuri sama-sama di mana letak-retaknya fondasi ini. Oke, kita sekarang masuk ke jantung masalahnya. Model cradle to grave atau dari lahir sampai mati. Penting banget buat kita sadari, sistem ini tuh bukan kecelakaan loh. Ini adalah sebuah desain, sebuah filosofi yang sengaja dibentuk dan udah mendarah daging di dunia industri kita selama lebih dari 100 tahun. Alurnya kelihatan logis dan sederhana banget kan? Pertama, kita ambil sumber daya alam. Kedua, kita buat jadi produk di pabrik. Ketiga, kita pakai. Dan terakhir, yang paling gampang, kita buang. Nah, perhatiin deh kata buang di akhir itu. Seolah-olah ada tempat ajaib namanya jauh, di mana semua barang bisa hilang begitu aja tanpa jejak. Padahal, kita semua tahu, tempat kayak gitu tuh nggak ada. Dan ini dia poin yang paling penting, sampah itu bukan produk sampingan yang nggak sengaja ada. Bukan. Dalam sistem cradle to grave, sampah itu justru hasil akhir yang sudah direncanakan. Sebuah output yang memang jadi tujuan dari desainnya sejak awal. Sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi, lebih dari yang kelihatan di permukaan. Soalnya, di balik semua kenyamanan yang ditawarkan model ambil buang-buang ini, ada harga tersembunyi yang harus kita bayar. Dan solusi-solusi yang selama ini kita andalkan, ternyata, cuma ilusi aja. Ini dia paradoks yang terjadi di ruang keluarga kita sendiri. Kita penuhi rumah dengan barang-barang biar nyaman, sofa empuk, karpet hangat, mainan buat anak-anak, tapi tanpa kita sadari, banyak dari barang itu justru pelan-pelan melepaskan zat kimia berbahaya. Ini bukan ancaman yang kelihatan, tapi musuh tak kasat mata yang mencemari udara yang kita hirup setiap hari. Kita sering banget kan dengar kalau daur ulang itu solusinya. Tapi kenyataannya begini, yang sering terjadi itu bukan daur ulang, tapi downcycling. Maksudnya, sebuah botol plastik berkualitas tinggi itu nggak secara ajaib jadi botol baru dengan kualitas sama. Paling banter dia jadi serat karpet atau isian bantal. Kualitasnya turun terus, dan ujung-ujungnya ya TPA juga. Ini bukan siklus, tapi spiral yang terus menurun. Disinilah letak perbedaan yang paling mendasar, efisiensi lawan efektivitas. Sistem kita sekarang ini mungkin efisien banget. Pabrik bisa produksi barang beracun sekali pakai dengan super cepat dan murah. Tapi, apakah itu efektif untuk kesehatan planet dan kita dalam jangka panjang? Jelas enggak. Kita jadi jago banget dalam melakukan hal yang salah. Oke, cukup bahas sistem yang rusak. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita ke sebuah sistem yang udah terbukti bekerja dengan sempurna selama miliaran tahun. Alam. Alam itu cetak biru terbaik untuk sistem sirkuler yang sama sekali nggak kenal sama konsep sampah. 3 kata ini, inilah inti dari cara berpikir yang benar-benar baru. Sebuah filosofi yang kedengarannya radikal, tapi sebenarnya sederhana banget. Di alam, apa yang jadi limbah dari satu makhluk, justru jadi makanan buat makhluk lain. Nggak ada satupun yang sia-sia. Coba deh lihat alam di sekitar kita. Sehelai daun yang jatuh, ranting yang patah, nggak ada yang jadi sampah. Semuanya terurai, balik lagi ke tanah, jadi nutrisi buat kehidupan baru. Alam itu nggak punya tempat sampah, yang ada cuma siklus perputaran nutrisi yang nggak ada habisnya. Jenius kan? Nah, dari inspirasi jenius inilah lahir sebuah konsep yang disebut cradle to cradle, atau dari lahir sampai lahir kembali. Ini bukan cuma soal daur ulang yang lebih canggih ya. Ini adalah perombakan total cara kita berpikir tentang desain sejak dari molekul pertamanya. Terus gimana caranya kita menerapkan kecerdasan alam ini ke dunia industri? Gini, filosofi cradle to cradle memulainya dengan membagi semua material ke dalam 2 metabolisme atau 2 siklus yang berbeda. Dan kunci utamanya cuma satu, keduanya nggak boleh pernah tercampur.
Disinilah kuncinya. Pertama ada yang namanya nutrisi biologis. Ini material yang emang dirancang untuk bisa kembali ke tanah dengan aman. Contohnya, kapas organik di kaos kita, atau kemasan makanan yang bisa jadi kompos. Mereka jadi makanan buat bumi. Terus yang kedua ada nutrisi teknis. Ini material buatan manusia yang berharga, kayak logam di ponsel kita atau plastik berkualitas tinggi. Material ini harus terus berputar di dalam siklus industri, dipakai ulang terus-menerus tanpa turun kualitas. Nah, implikasinya ini mengubah model bisnis total. Perusahaan nggak lagi cuma jual produk terus lepas tangan, mereka sekarang menyediakan layanan. Jadi, mungkin ke depannya kita nggak lagi beli karpet, tapi menyewa layanan lantai yang hangat dan indah. Dengan begini, produsen jadi punya kepentingan finansial buat bikin produk yang awet dan gampang dibongkar pasang, karena semua material berharga di dalamnya itu aset mereka yang harus balik lagi. Pola pikir ini jangkauannya jauh lebih luas dari sekedar 1-2 produk. Ini tentang cara kita mendesain seluruh kota, bangunan, bahkan ekonomi kita. Tujuannya bukan lagi cuma mengurangi dampak buruk, tapi secara aktif menciptakan dampak yang baik. Dari less bad menjadi more good. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ada gedung yang gak cuma hemat energi, tapi justru menghasilkan energi bersih dan memurnikan udara, kayak pohon raksasa. Ada kota yang bisa mengelola air hujannya sendiri dan mengubah sampahnya jadi sumber daya. Ini bukan lagi soal jadi kurang merusak, tapi tentang jadi bagian dari solusi secara aktif menjadi lebih baik. Ini adalah perubahan cara pandang yang paling mendasar. Selama ini kan, pesan-pesan soal lingkungan itu seringnya dibingkai dengan rasa bersalah, seolah-olah kita, manusia, adalah masalahnya. Visi ini membaliknya. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mengurangi jejak kita, tapi justru bagaimana kalau kehadiran kita di planet ini bisa jadi sesuatu yang dirayakan, sesuatu yang justru memperkaya ekosistem di sekitar kita. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Gimana kalau setiap produk yang kita rancang, setiap gedung yang kita bangun, dan setiap sistem yang kita ciptakan tidak lagi meninggalkan jejak kerusakan? Gimana kalau jejak kaki kita di bumi ini bukan lagi sebuah aib, melainkan sumber kesuburan bagi dunia? Inilah tantangan sekaligus peluang terbesar bagi generasi kita.